selamat datang di Podcast Cuan, curhatan aspirasi anak keuangan. Nah, di episode kali ini kita ditemenin sama Kanisa untuk membahas tentang student savings nih, Kak. Gimana, Kakak udah siap untuk ditanya-tanya mengenai student savings? Siap dong. Oke, jadi langsung aja nih, aku mau tanya Kakak, gimana sih langkah pertama untuk mulai student saving ini? Oke, sebenarnya ya untuk gimana sih cara kita sebagai pelajar punya uang simpanan gitu atau uang tak terduga nanti yang akan digunakan pas kita benar-benar butuh, itu gampang banget. Kalau misalnya kalian dapat penghasilan apapun, entah itu dari kalau kita ya kan mahasiswa ya masih dapat dari orang tua nih, ya udah kita sisihin lah 20% dari uang yang kita dapatkan untuk kita simpan. Nah, nanti yang uang 20% yang ini nanti aku jelasin gimana kita cara menggandakan bahasanya. Waduh, keren banget. Gimana caranya kita dari 20% yang kita simpan ini kita punya penghasilan yang lebih gitu, lebih dari 20%. Nah, nanti aku akan jelasin itu. Oke, tapi Kak sebelum itu aku mau nanya dulu. Menurut Kakak kayak kenapa sih student savings tuh kayak penting gitu buat kita? Untuk mahasiswa, student savings itu salah satu hal wajib yang harus dilakukan. Karena kalau kalian nanti udah semester akhir ya yang mau masuk penelitian, khususnya nih teman-teman saintek gitu yang bakal penelitian secara langsung nih, itu akan banyak banget pengeluaran yang dari awal kita nggak akan sadar kalau misalnya ternyata gue butuh uang banyak ya untuk gue penelitian atau apa. Nah, makanya untuk student saving atau kita punya simpanan uang itu penting banget bagi mahasiswa, walaupun sedikit tapi itu akan membantu banget ketika kita butuh nanti untuk penelitian. Jadi aku bukan mewajibkan sih, kayaknya harus gitu sebagai mahasiswa punya uang simpanan. Sehedon apapun kita, aku pun termasuk yang hedon ya, maksudnya sering main sama teman segala macam, tapi usahainlah 20% uang yang kita dapatkan kita simpan, kayak gitu teman-teman. Oke. Gitu sih. Tapi kan ya Kak, kalau misalnya kita nih mau saving money buat diri kita sendiri, tapi kebetulan tuh kita nggak ada pendapatan gitu. Nah, gimana sih set skala prioritasnya kalau misalnya kita tuh pengen nge-save juga, tapi kita juga pengen bisa hangout sama teman-teman, pengen mainnya juga gak ketinggalan dan tetap jajan kenyang gitu Kak. Sebenarnya untuk setting prioritas, pertama kita harus tahu dulu nih apa yang kita butuhkan hari itu. Kalau misalnya kita dapat uang jajan nih, kalian dapat uang jajan dari orang tua per hari nih misal, kalian harus tahu kalian hari itu mau beli apa aja, apa yang kalian perlu untuk keluarin uang gitu. Itu yang pertama, kan harus tahu itu. Yang kedua, sisihin uang untuk kalian makan, karena nggak mungkin kita nggak makan dalam sehari kan. Iya benar. Misal Iya, makanya yang kedua tuh untuk makan itu harus banget, walaupun 10.000 kita sisihin uang, itu penting untuk kita beli at least minuman sama kentang goreng di Dallas 5.000 pas kan. Iya benar. Nah itu, terus yang ketiga, kalian harus kalau aku tuh simpan sih. Pertama cari uang pengeluaran primer yang aku butuhkan hari itu, yang kedua untuk makan dan transportasi, yang ketiga aku simpan, kayak gitu. Itu skala prioritasnya. Kalian harus tahu nih, yang pertama itu kalian mau ngakuin apa nih hari ini, kan setiap hari beda-beda kan. Ada yang hari ini gue kuliah praktikum. Nah praktikum tuh kadang-kadang harus beli masker, harus beli sarung tangan. Nah itu kan kebutuhan primer kan. Nah itu kalian harus tahu tuh, gue harus ngeluarin uang segini untuk beli alat ini, gue harus ngeluarin uang segini untuk mata kuliah ini atau ngeprint segala macam. Nah itu harus tahu tuh. Terus yang kedua untuk makan, terus yang ketiga yaitu kalian simpan. Jadi kalau skema dari Kakak nih dihitungnya kayak perharian gitu ya? Maksudnya kan kita emang dapat uang dari orang tua per hari. Itu per hari ya. Nah itu nanti di set tuh, yang pertama yang primer, terus yang kedua untuk yang makan kayak gitu, transportasi bla bla, nanti baru yang ketiganya untuk
kalian ke simpan. disimpan untuk disimpan. Terduga lah. Iya. Nah tapi itu ada persentase khususnya gitu gak sih kak? Kan ada ya kalau misalkan di ekonomi itu diajarin 5-3-2 gitu. 5 primer, 3 sekunder, 2-nya savings. Kalau kakak gimana? Aku ngikutin prinsip itu sih. Oh. Makanya tadi dari awal aku bilang 20% itu kita usahain untuk disimpan. Nah, 50% untuk yang primer yang kita butuhkan hari itu apa aja. 30% untuk kita makan. Nah, makan itu termasuk kita hangout. Oh, iya sih benar. Aku kayak gitu sih. Jadi gimana pun sebagai mahasiswa kita pernah stres dan kita akan butuh sesuatu yang healing stres kita tuh kayak gimana ya, itu makan sama teman-teman, keluar dengan uang 30% itu. Nah biasanya sih kalau aku sebagai mahasiswa nih, dalam seminggu uangnya 30% itu bakal aku dikumpulin dulu selama seminggu, dan aku bakal hedon besar-besaran di hari Jumat. Berarti kakak nggak makan untuk hangout gitu? Aku bekal. Oh ini posisinya kalau misalkan nggak ngekos kak? Iya. Kalau nggak ngekos. Tapi masalahnya kalau ngekos tuh gimana sih kak? Ada tipsnya? Kalau ngekos ya. Kan kita harus beneran masukin makan tuh ke kebutuhan primer kita. Itu kamu harus masukin ke yang 50% sih. Kalau menurutku kalian nggak bisa. Kalau ngekos ya. Ini aku dari tadi pengalamanku, aku bukan anak kos nih. Sebagai anak PP. Sebagai anak PP. Tapi kalau misalnya untuk ngekos, biasanya 50% itu kalian harus mencukupi tempat tinggal, kebutuhan mandi segala macam, kebutuhan makan kalian, kebutuhan sekolah kalian. Nah 30% kalian buat healing stress, 20% kalian harus saving. Nah kalau dari pengalaman teman-temanku yang kos nih, pengalaman teman-temanku yang ngekos itu biasanya uang 50% ini dia pecah lagi. Iya, dia pecah lagi. Nah, 20%, 50% nih, 20% yang dia pakai buat makan, 10% dia pakai buat inventories sekolah gitu. Terus 20%-nya lagi untuk kebutuhan primernya dia. Yang kita nggak bukan skin kayak itu uang saving ya. Itu uang savingnya kalau beli. Iya. 20%-nya misal kayak apa ya? Kalau misalnya bawa motor, bayar parkir. Oh, benar-benar. Naik transportasi, bayar Gojek segala macam. Anak-anak ojek gitu segala macam. Terus apalagi ya? Udah sih kayak gitu, buat kehidupan sehari-hari lah. 50% gimana pun caranya. Misal nih 50.000 sehari nih, kalian dikasih budget sama orang tua, 50.000 sehari tuh 25.000 udah harus gimana pun caranya, 25.000 itu kalian bisa makan 3 kali. Kalian bisa makan 3 kali, beli di warteg nasi 10.000 buat 1 hari itu. Nasi 10.000, lauknya kalian beli 15.000, udah kalian bagi-bagi tuh. Untuk makan 3 kali itu cukup sih. Untuk 25.000 untuk makan ya cukup banget. Jadinya emang harus ditetapkan skema kayak gitu guys, biar biar bisa nyisihin uangnya untuk saving. Karena penting banget tadi untuk mahasiswa punya simpenan. Nah tapi kak, kan dalam praktiknya pasti ketemu kendala ya. Nah selama ini tuh kendala-kendala apa aja yang kakak temuin untuk student saving? Apa ya? Tiba-tiba tuh suka ada pengeluaran tak terduga sih. Contohnya? Misal, patungan yuk buat ngasih apa ya? Misalnya temennya sidang nih, atau yang teman yang ulang tahun, patungan yuk buat dia besok ulang tahun, kita mau surprising apa kayak gitu. Atau teman kita lagi sakit nih, mau ngasih apa, mau bantuin apa. Nah itu kan kita kan nggak pernah expect itu bakal terjadi kan. Kalau DOPA KSUC itu tak terduga gak tuh? Enggak sih harusnya ya. Itu apa, sekunder atau kamu primer? harus masukin itu primer karena itu pilihan kamu. Pilihan kamu udah masuk kewajiban gak sih? Iya benar. Kalian udah masuk kewajiban gak sih? Iya harus dikeluarin. Jadi kalian udah harus maksud aku yang dominannya ini, yang 50%-nya ini, itu tuh udah apa ya? Udah masuk kebutuhan yang harus kamu lakuin gitu, kewajiban kamu apapun itu, bayar DOPA, bayar transportasi, makan segala macam, terus mandi, alat-alat mandi segala macam.
Gak mungkin kita gak pakai sabun mandi. Nggak mungkin sih. Nah kayak gitu sih. Cuma kalau menurut aku ya, sebagai mahasiswa kita bisa loh menghasilkan uang di luar dari hibah orang tua ke kita. Wah, boleh mungkin Iya. diselipin dikit Kak Iya nih. buat teman-teman nih Pak. Iya nih Tahu teman-teman. mau cari tambahan. Nah teman-teman, kalau menurut aku ya, kita sebagai mahasiswa ini makhluk-makhluk yang dikasih kesempatan untuk explore kreativitas dan juga pengalaman. Nah maka dari itu saran dariku, coba kalian banyakin ikut internship, kalian banyakin bikin karya, entah itu kalian ikut lomba, kalian ikut PKM, ikut business competition, ataupun kalian bikin karya novel segala macam, artikel segala macam, YouTube, mau jadi content creator, itu tuh banyak banget caranya untuk mahasiswa ngasilin uang teman-teman. Uang pertama misal nih, kalian dapat uang 10.000 dari penghasilan pertama kalian sebagai content creator, itu bakal jadi apresiasi ke diri kalian. Oh, gue bisa ngasilin uang sendiri walaupun uangnya dikit, tapi gue akan usaha gimana uang 10.000 ini bakal jadi 100 juta, kayak gitu. Pasti ada motivasi kayak gitu ke dalam diri. Iya, benar-benar harus kayak gitu. Jadi emang selain kita investasi diri di pendidikan, juga bisa investasi diri melalui pengembangan kayak gitu. Terus nanti bisa juga dapat bonusnya, yaitu berupa insentif tambahan gitu teman-teman. Oke, tadi kan udah ada bahas kendalanya nih Kak. Nah tadi tapi belum ke cara mengatasinya mungkin. Cara mengatasinya ya, kan tadi aku sempat bilang 20% simpenan yang aku punya itu akan aku gandakan. Iya, gimana tuh caranya? Nah, ajarin cara gandain uang guys. Gue parah banget nih. Kan konotasinya negatif deh. Enggak, konotasi positif ya teman-teman. Nah, jadi aku tuh diajarin sama teman aku dari semester 1 gimana caranya gue nabung uang, tapi uangnya itu nggak kepotong biaya admin. Itu sesimpel itu. Gimana? Sesimpel itu. Dan teman aku ngasih tips, gunain reksadana Tokopedia. Oh, Bibit bisa? Bibit bisa, tapi teman aku nih nyaranin aku reksadana Tokopedia. Ini boleh nyebut? Boleh. Ya, reksadana Tokopedia, karena menurutku itu simple banget cara bikinnya, nggak perlu pakai video call segala macam. Terus gampang kalau misalnya kita butuh tiba-tiba, kita bisa cairinnya tiba-tiba juga. Dalam waktu cepat lah, dalam waktu 10 menit kita bisa dapat uang kita kembali. Kalau misalnya Bibit, setauku dia butuh 2-3 hari deh gitu. Tapi kalau misalnya reksadana Tokopedia ini, kalau misalnya kita butuh, kita bisa ngambil itu balik. Nah, 20% yang aku simpan itu aku selalu simpannya di reksadana. Jadi uang di ATM ku itu untuk uang kebutuhan primer dan juga untuk kebutuhan sekunder, makan-makan, healing, jalan-jalan sama teman kayak gitu. Untuk yang 20% ini aku nggak akan gunain ini kalau aku bener-bener masih punya uang gitu. Kalau udah nggak punya uang, baru aku bakal gunain ini. Karena kan lumayan ada tambahan, walaupun 5.000, walaupun ada tambahannya cuma 10.000 setiap bulannya. Tapi itu sangat menguntungkan sih teman-teman gunain reksadana Tokopedia. Oh, jadi bukan berarti kalau misalnya lagi main nih ATM kita, aduh saldonya 2.000, bukan berarti kita nggak punya uang ya guys, tapi di tempat lain gitu. Jadi kayak emang harus disisihin di tempat lain biar nggak kepake. Iya, benar banget. Oke, untuk closing statement nih Kak, gimana nih buat teman-teman nih Pak biar pada rajin nabung? Teman-teman nih Pak biar pada rajin nabung apa ya? Kalian mungkin harus tahu ya apa yang kalian butuhin saat ini, 1 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Ya, sebagai mahasiswa aja deh, setiap tahun kalian harus mikirin apa yang kalian butuhkan, karena gak bisa kita menghabiskan uang dalam sekejap gitu, karena kita nggak akan tahu besok kita bakal kena apa. Gak ada yang tahu kan, amit-amit banget ya, tiba-tiba besok sakit, bingung kan. Walaupun ada BPJS, tapi kan tetap aja untuk pergi ke rumah sakitnya butuh transportasi, butuh
pengeluaran. Nah itu kalian harus mulai dari sekarang ya sisihinlah 20% dari penghasilan kalian, apapun kalian dapat beasiswa, kalian yang punya bisnis, kalian yang punya intensif dari magang segala macam, itu sisihin 20% untuk saving your money. Terus usahain juga untuk berbagi, ambil lah dari 20% tersebut, kalian kan jadi 100% lagi ya, ambil 10%-nya untuk kalian sumbangin ke orang yang membutuhkan. Jadi pahala kalian ngalir, rezeki kita juga bertambah. Kayak gitu teman-teman. Udah sih, menurut aku intinya jangan hambur-hamburin duit kalian, tahu apa ya prioritas kalian, dan simpan uang kalian 20%. Itu aja sih. Super banget nih closing statement dari Kanisa. Oke, dengan berakhirnya closing statement dari Kanisa tentang student saving, maka berakhir juga episode 3 podcast cuan pada kali ini. Buat teman-teman, jangan lupa nonton episode cuan di episode berikutnya ya. Dadah!